Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ramadhani dengan NIM 2510941009. Baiklah, hari ini saya akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai identifikasi sumber pencemaran tanah di sekitar Universitas Andalas. Lokasi yang kami ambil yaitu di tempat pembuangan sampah sekitar kolam di UNAN. Nah, yang pertama, saya akan membahas mengenai jenis sumber pencemar tanah yang berada di lokasi yang kami amati tersebut. Yang pertama yaitu sampah domestik atau limbah padat. Sampah seperti plastik, kemasan makanan, botol, dan sampah lainnya yang menumpuk di tanah di sekitar tempat pembuangan. Nah, sampah ini dapat terurai sangat lama dan dapat mencemari tanah. Lalu yang kedua yaitu limbah organik seperti daun, ranting, serta sisa bahan organik yang membusuk di sekitar lokasi. Proses pembusukan ini dapat menghasilkan zat yang meresap ke dalam tanah. Lalu yang ketiga yaitu lindi dari tempat pembuangan sampah. Cairan hasil pembusukan sampah ini dapat meresap ke tanah dan membawa berbagai zat pencemar sehingga dapat menurunkan kualitas tanah. Lalu yang keempat, sedimen tanah yang tercampur dengan limbah. Tanah di sekitar lokasi dapat bercampur dengan sampah dan bahan organik akibat aktivitas pembuangan sampah dan aliran air hujan, sehingga dapat disimpulkan penumpukan sampah dan proses pembusukan ini dapat berpotensi menyebabkan pencemaran tanah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazada Ismazib dengan NIM 2510943002. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa potensi polutan yang terdapat pada lokasi tempat pembuangan sampah yang dapat mencemari tanah, air, dan udara. Baiklah, yang pertama adalah sampah domestik atau limbah padat seperti plastik, kemasan makanan, dan botol. Sampah ini dapat menghasilkan mikroplastik, logam berat, serta gas metana dari proses pembusukannya. Lalu yang kedua ada limbah organik seperti daun, ranting, dan sisa makanan yang membusuk. Proses ini dapat menghasilkan gas amonia dan metana, serta menjadi tempat berkembangnya bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Lalu yang ketiga yaitu lindi atau lecet dari tempat pembuangan sampah, yaitu cairan hasil pembusukan sampah yang mengandung bahan kimia berbahaya, logam berat, dan bakteri patogen yang dapat mencemari tanah dan air tanah. Lalu yang keempat ada sedimen tanah yang tercampur limbah akibat aktivitas pembuangan sampah dan aliran air hujan yang dapat membawa bakteri dan partikel polutan ke lingkungan sekitar. Pada lokasi tempat pembuangan sampah, terdapat beberapa potensi polutan yang dapat mencemari tanah, air, dan udara. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Teguh Evatmi dengan NIM 2510942006. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dampak kesehatan dari tanah yang tercemar di dekat TPA tersebut. Nah, yang pertama, dampak kesehatannya itu disebabkan oleh lindi yang masuk ke sumber-sumber air warga, yang mana jika dikonsumsi air tersebut bisa menyebabkan gagal ginjal, kanker, dan penyakit lainnya seperti gangguan saraf dan reproduksi. Selanjutnya yang kedua itu ada dari gas beracun. Gas beracun yang terbentuk dari sampah ini bisa berupa seperti H2S, amonia, metana, dan VOC. Yang mana gas-gas tersebut itu dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, paru-paru, asma, bronkitis yang kronis, dan dalam kadar yang tinggi itu bisa menyebabkan sesak napas hingga kematian. Selanjutnya yang ketiga itu ada dari bakteri patogen di tanah. Nah, bakteri ini tuh biasanya seperti bakteri E. coli, Salmonella, dan lain-lain sebagainya. Yang mana bakteri itu bisa menyebabkan diare, kolera, tifus, infeksi pada kulit, cacingan, hingga hepatitis A. Mungkin sekian dampak kesehatan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kelompok masyarakat yang rentan. Beberapa kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak pencemaran tersebut yang pertama yaitu adalah pemulung dan pekerja di sekitar TPA. Mereka sering kontak langsung dengan sampah sehingga berisiko terkena infeksi kulit, penyakit saluran pernapasan, penyakit akibat bakteri dari sampah. Yang kedua itu masyarakat tinggal di dekat TPA. Warga yang tinggal di sekitar lokasi berisiko terpapar bau dari sampah.
air tanah yang tercemar, penyakit berbasis lingkungan. Yang ketiga itu adalah anak-anak. Anak-anak sering bermain di sekitar lingkungan sehingga lebih mudah terpapar tanah yang tercemar, air kolam yang terkontaminasi. Yang keempat itu ibu hamil dan lansia. Kelompok ini memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah sehingga lebih rentan terhadap dampak pencemaran lingkungan. Saya Bima Zaki dengan NIM 2510942030. Saya akan menjelaskan rekomendasi pengendalian sederhana terkait kasus kami. Yang pertama yaitu membersihkan area kolam dan sampah secara rutin agar air tidak tercemar dan tidak terjadinya pembiakan sarang nyamuk. Yang kedua, mengelola sampah dengan benar, yaitu membuang sampah ke dalam kontainer dan tidak menumpuk di sekitarnya. Yang ketiga, melakukan pengangkutan sampah secara rutin agar tidak terjadi penumpukan dan bau. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.